Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan tekad kita untuk senantiasa istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya tadi berangkat menuju masjid ini melewati banyak kafe, ternyata dengan suasana pagi yang begitu sejuk ini banyak mereka yang menghangatkan dirinya minum kopi hangat di kafe. Dan saya juga pernah menjumpai beberapa kali di Gayaman, di rumahnya Cak Jailari kan sebelahnya kan ada warung. Begitu penduduk sekitar itu setelah salat subuh langsung ke warung itu ngopi, sarapan lodeh dan sebagainya. Tapi insya Allah walaupun di sini tidak ada kopi, tetap kita akan senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan itulah salah satu ma'asyiral muslimin pengertian sabar ketika seseorang itu dikatakan sabar dalam menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena orang yang menjalankan ketaatan itu mempunyai dua pilihan. Dia lebih bisa memilih menjalankan aktivitas lain, tetapi di satu sisi dia bisa memilih untuk menjalankan aktivitas yang bernilai ibadah. Maka inilah sabar yang paling tinggi tingkatannya dibandingkan sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Karena kalau orang mendapatkan ujian dan musibah, tidak ada jalan yang lain bagi dirinya kecuali untuk bersabar. Ketika seseorang istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar dengan perintah Allah, tentu dia mempunyai banyak pilihan dan dia menjatuhkan pilihannya untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, menyambung pembicaraan kita pada kesempatan yang lalu, bahwasannya kita membahas dua pondasi agama itu adalah ilmu dan akhlak. Kemudian kemarin kita juga membahas secara definisi akhlak itu apa. Karena banyak beberapa ulama yang memberikan definisi sehingga kita mengambil salah satu pengertian definisi dari seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyampaikan akhlak itu definisinya terdiri dari tiga hal. Dan perihal pertama yaitu tentang bagaimana kita ini jangan sampai menzalimi orang lain sudah kita bahas. Bahwasanya kesimpulan pada pertemuan kemarin adalah begitu Allah sangat menghargai, memuliakan kehormatan seorang muslim, maka tanda seseorang itu berakhlak adalah dia menjaga dirinya, berkomitmen terhadap dirinya sendiri agar jangan sampai menzalimi kehormatan orang lain. Nah, pada kesempatan yang kedua ini, apa yang dimaksud dengan akhlak itu? Kalau yang pertama kemarin adalah komitmen tidak menzalimi orang lain, maka yang kedua adalah badrul adza, yaitu suka menolong. Jadi orang yang mempunyai akhlak itu menjadikan dirinya itu suka menolong orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran. Beliau menyampaikan ketika diriku, dalam sebuah hadis yang sahih, ketika diriku ini membantu saudaraku memenuhi kebutuhannya selama 1 hari penuh, itu lebih aku cintai dibandingkan itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan, jadi kalau misalnya kita ini menjumpai ada di sekitar kita, mungkin saudara kita sedang sakit, ya, tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya, menjaga keluarganya dan sebagainya, kita mewakafkan diri kita untuk saudara kita.
kita bantu dia memenuhi kebutuhannya selama 1 hari penuh, itu ganjarannya kata Rasulullah lebih baik dibandingkan itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kira-kira berat mana Pak? Membantu saudara kita dibanding itikaf. Tentu kalau dari segi biaya dan waktu lebih berat itikaf di Masjid Nabawi. Sekarang anggarannya minimal 30 juta Pak. Kalau berat ke sana ya 30 hari itikaf, padahal kalau kita di bulan Ramadan kemarin belum tentu 10 hari kita itu mampu menyelesaikan itikaf. Tetapi Rasulullah mengatakan menolong saudaraku ya, 1 hari penuh kita penuhi kebutuhannya. Kalau tidak bisa makan ya kita suapin. Kalau dia tidak punya nafkah ya kita nafkahi. 1 hari penuh itu mengutamakan keutamaan, mengalahkan keutamaan beritikaf selama 30 hari di Masjid Nabawi. Itu karakter orang yang berakhlak yang kedua. Yang ketiga adalah ketika seseorang itu ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan orang-orang yang menzalimi dirinya, maka menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah ihtimalul ada. Artinya apa? Dia senantiasa bersabar. Kadang kita ini di dalam lingkungan masyarakat sudah baik sama orang, ternyata kenapa kita ini kok selalu dikasih tetangga yang sering mengganggu kita? Bisa dikatakan gitu. Akhirnya kita cuma bisa sabar aja. Kenapa? Karena yang membalas semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai Allah yang Maha Penjaga. Kita mempunyai Allah yang Ar-Raqib, yang Maha mencatat, mengawasi perbuatan-perbuatan hambanya. Makanya salah satu kriteria orang yang berakhlak adalah ketika dia didolimi orang-orang lain, dia senantiasa bersabar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jadi kehidupan akhlak itu yang pertama menjaga diri, jangan sampai menzalimi orang lain. Yang kedua, suka menolong. Dan yang ketiga, senantiasa bersabar ketika ada seseorang yang menzalimi diri kita. Dan sabar itu berat, makanya sampai kadang-kadang diulang sebanyak 90 kali dalam Al-Quran. Bahwasannya orang sabar itu nanti mendapatkan pahala yang begitu besar, dan pahala itu bighairi hisab, tidak bisa dihitung pahalanya sekarang saking besarnya pahala kesabaran. Sekarang ada pertanyaan, kenapa sekarang kok susah menumbuhkan akhlak ini? Padahal kajian ilmu itu di mana-mana. Ya, saya kebetulan lahir di era tahun 70-an. Jadi ketika memasuki usia 80, 90, ya, awal-awal 2000 dulu ya, saya itu merasakan kesejukan ya. Bagaimana dulu itu walaupun katakanlah kegiatan ngaji itu belum semarak sekarang. Dulu itu kayaknya ayam tentrem gitu ya. Nah sekarang ini saya bisa merasakan kajian ada di mana-mana, tapi yang namanya hujat menghujat gara-gara tidak sama pemahamannya, padahal itu hanya pemahaman secara fikih ya. Khilafiyah, tetapi mungkin karena ada kecenderungan takut kehilangan follower, pengikut, akhirnya apa? Menjelek-jelekan, jangan ikut pendapat itu pendapat yang batil. Ada yang mengatakan itu subhat dan sebagainya. Padahal mereka ini, ya kalau dilihat namanya Pak, Islami banget, ada gelarnya ya, ada gelarnya. Tapi ketika memberikan statement, ungkapan-ungkapan ini menimbulkan apa ya? Menumbuhkan kebencian, mengajak orang untuk membenci orang itu. Pokoknya kalau nggak ikut ini nggak masuk surga. Atau kadang-kadang ada yang mengatakan, wah antum neraka ini batil, ini tidak boleh. Padahal tujuan orang mencari ilmu itu adalah untuk menumbuhkan akhlak. Nah, kenapa demikian? Kenapa kok semakin akhlak itu tidak bisa muncul di akhir zaman ini? Dan ternyata ada sebabnya. Salah seorang ulama yang bernama Syekh Shalih Munajid, beliau menjawab bahwasannya ketika seseorang itu tidak mampu menumbuhkan akhlak dalam hatinya, dalam dirinya, padahal dia ini sudah dikenal sebagai seorang yang bergelar kiai, diberi gelar sebagai seorang ustadz, bahkan cukup dikenal. Tetapi ketika dia tidak mampu menahan dirinya menghujat pegiat dakwah yang lain, itu ada sebabnya. Syekh Shalih Al-Munajid menyatakan salah satu sebab yang pertama adalah
ketika seseorang tidak mampu menunjukkan akhlak yang baik adalah ketika dia terjebak ta'assub buta terhadap golongannya. Ta'assub itu fanatik, mengagung-agungkan golongannya. Makanya kalau orang itu sudah fanatik dengan golongannya, menganggap orang lain kelompok di luar dirinya, itu tidak benar. Yang benar itu cuma diri mereka sendiri. Dan ini terbukti, Pak. Dulu ketika zaman era 4 mazhab ya, imam 4 mazhab dulu, mereka itu pengikut mazhab ini dan mazhab itu, lainnya itu saling begitu mengokohkan kefanatikan mereka. Dan mereka ini berusaha mempengaruhi orang lain, jangan ikut itu, jangan ikut sana, ikut sini aja. Maka saya sampai pernah membaca ketika persaingan 4 mazhab besar itu ya, sampai ada yang mau membuat hadis palsu. Ada yang mengatakan begini, dalam sebuah yang pernah saya dengar itu hadis palsunya begini. Ada orang yang berkata, qala Rasulullah SAW, saya kunu fi ummati rajulun yusama Muhammad bin Idris wa huwa adaru min iblis. Akan lahir dari umatku ini seseorang yang bernama Muhammad bin Idris, dan dia lebih berbahaya dari iblis. Bayangkan, mereka saking takut kehilangan follower, takut pengikutnya pudar untuk meneguhkan kelompok mereka. Mereka ini sampai membuat hadis palsu. Akan lahir dari umatku ini seseorang yang bernama Muhammad bin Idris, dan Muhammad bin Idris ini lebih buruk daripada iblis. Siapakah Muhammad bin Idris itu? Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i itu nama kecilnya Muhammad bin Idris. Padahal Imam Syafi'i ini sejak kecil ini sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis, ribuan hadis, dan dia banyak mempunyai level keilmuan yang tinggi. Tetapi karena sebagian di antara mereka takut kehilangan pengikutnya, sehingga mengatakan sampai rela mereka itu membuat hadis palsu. Nah, ternyata jamaah sekalian, sikap ta'assub ini atau berfanatik buta ini, siapa yang mengawali? Yang mengawali adalah musuh Islam bebuyutan, yaitu kaum Yahudi. Jadi ketika Allah bercerita tentang ikhwal kaum Yahudi ini di surat Al-Baqarah 89, kaum Yahudi itu adalah suatu kaum yang selalu minta kepada Allah agar didatangkan seorang nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka ini nasibnya terlunta-lunta, sering dihina dan sering di downgrade istilahnya kalau orang kerennya. Sehingga mereka mengharapkan ketika ada seorang nabi dan rasul mampu mengangkat derajat mereka dan mereka mendapatkan kemenangan. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Injil dan kitab Taurat menggambarkan akhir zaman nanti ada seorang nabi dan rasul. Sudah disebutkan ciri-cirinya mengarah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ciri-cirinya semuanya sampai silsilahnya. Cuman satu yang tidak diberitakan oleh Allah, bahwasannya Nabi Muhammad itu dari kalangan Arab. Ya. Kemudian ketika para bangsa Yahudi ini tahu Nabi Muhammad itu seorang Nabi yang Rasul diutus oleh Allah, dan dia menyadari ternyata Arab ini bukan golongan mereka, ya, bukan dari kalangan bangsa Israel, karena menurut kebiasaan para Nabi dan Rasul terdahulu itu garis keturunannya dari bangsa Israel. Nah ini kok dari Arab? Akhirnya apa? Diterangkan oleh Allah di surat Al-Baqarah 89 itu mengatakan falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihil fala'natullahi 'alal kafirin. Ternyata setelah mereka tahu Nabi Muhammad itu dari Arab, ma'arafu, ya, mereka nyadari. Akhirnya apa? Kafaru bihi, mereka mengingkarinya. Sehingga Allah pun melaknat orang-orang yang mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Maka sejak saat itu orang Yahudi itu menolak semua apapun perkataan dari Rasulullah Muhammad SAW, walaupun itu benar, hanya gara-gara satu, Pak. Terjebak dalam ta'assub buta fanatik, gara-gara Nabi Muhammad tidak dari golongan Yahudi atau dari bangsa Israel, tapi Nabi Muhammad dari kalangan
Arab. Dan ternyata penyakitnya orang Yahudi ini menular. Karena penyakit keburukan itu mesti menular kepada siapapun. Su'ul khuluq yu'di. Di mana penyakit itu mudah menyebar, keburukan mudah menyebar. Akhirnya menjangkiti kaum muslimin. Kaum muslimin sudah banyak yang terjebak dalam ta'assub buta ini, dalam fanatik buta, sehingga akhirnya apa? Bisa menutupi kehidupan akhlak mereka. Gara-gara nggak sesuai dengan golongannya, gara-gara nggak sesuai dengan ustadznya, ya. Yang kalau tidak sesuai dengan ustadznya berarti nggak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan pemahamannya. Makanya kadang-kadang kita sering menjumpai kalau masjid ini mengundang ustadz ini, ya, pasti yang dari kalangan mereka itu datang. Kalau masjid pada kesempatan ini mengundang ustadz ini, yang mereka tidak datang, itu datang. Itu sudah sering kita lihat. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW itu tidak fanatik. Nabi Muhammad itu tidak fanatik. Selama mengandung kebenaran, baik dari siapapun, maka akan diambil kebenaran itu. Dan tidak jarang akan dijadikan menjadi hukum atau sunnah yang diberlakukan untuk kita. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Ada sekitar 3 dalil yang akan kami sampaikan, dan di mana ini bersumber dari riwayat Imam Muslim. Dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak fanatik. Pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling muda usianya, didatangi 2 orang wanita Yahudi. 2 orang wanita Yahudi itu mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyatu, innal mayita yu'adzabuna fi kuburihim." Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya ada orang yang nanti dalam kuburnya akan diazab karena perbuatannya, karena amalnya. Berhubung yang mengucapkan ini wanita Yahudi, Aisyah tampak wajahnya itu nggak seneng. Nah, ketika 2 wanita Yahudi ini mengetahui wajahnya Aisyah ini tampak nggak seneng, akhirnya mereka pun pamit dan pulang. Ketika keluar dari pintu rumah Aisyah, Rasulullah tahu. Terus datang kepada Aisyah, "Ada apa Aisyah? Apa yang dikatakan mereka?" Lalu Aisyah pun mengatakan, "Lah ya, cara jawabannya, masa mereka itu orang Yahudi? Kok mengatakan nanti ada orang yang diazab di alam kuburnya gara-gara perbuatannya, gara-gara amalnya?" Di sini Rasulullah mengatakan, "Sodakota." Benar. Apa yang mereka memang katakan benar ya Aisyah. Ada orang nanti di alam kuburnya mendapatkan siksa karena perbuatannya. Coba lihat. Di sini Nabi Muhammad SAW melihat bahwa yang dikatakan oleh wanita Yahudi itu benar, Pak. Tapi karena ini mengandung kebenaran dan sesuai dengan kitab buah dan sunnah, maka Nabi menerima kebenaran itu tanpa melihat dari siapa. Kalau seandainya Nabi ini fanatik buta, pasti dia akan menolak keterangan dari wanita Yahudi ini tadi. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak fanatik buta. Ketika Rasulullah bersama sahabat didatangi oleh orang Yahudi, lalu orang Yahudi itu pun ngomong, "Innakum tusyrikuna billahi." Wahai Muhammad, sadar enggak kalau kalian itu berbuat syirik? Dan syirik kalian itu 2. Perbuatan yang kalian itu, syirik itu 2 perbuatan. 1, kalian itu senantiasa suka mengatakan, "Masya Allah wa syi'ta." Terserah Allah dan terserah kamu. Terus kemudian orang Yahudi mengatakan, kamu juga sering, para sahabat itu mengatakan demi Ka'bah. Lalu orang Yahudi menerangkan, kalau mengatakan Masya Allah wa syi'ta, artinya atas kehendak Allah dan atas kehendak kamu, maka itu tidak boleh, karena menyamakan kehendak Allah dan makhluknya. Akhirnya apa? Nabi ketika mendengar ini tidak menolak. Lalu ketika menyampaikan kepada sahabat, dengar ya, kalau kalian ngomong jangan Masya Allah syi'ta, tapi Masya Allah summa syi'ta. Artinya apa? Kalau dan ini kan menyamakan, Pak, antara yang sebelum dan sesudahnya. Kalau summa itu kedudukan yang pertama lebih tinggi dibandingkan kedudukan yang kedua. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan jangan mengucapkan kalimat ini. Padahal ini yang kritik Yahudi. Rasulullah menerima kritikan itu.
Rasulullah juga mengingatkan sahabat, jangan mengatakan demi Ka'bah, tetapi katakanlah demi Rabbnya Ka'bah. Demi Rabbnya Ka'bah. Artinya apa? Menisbatkan sebab itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang membangun Ka'bah ini. Itu hal yang kedua. Jadi menunjukkan bahwa Rasulullah itu enggak fanatik. Kalau misalnya itu perkataan Yahudi salah, pasti beliau akan menolaknya. Tetapi ketika itu mengandung unsur ketauhidan, ya, walaupun mereka ini orang Yahudi, tetapi mengandung kebenaran, maka Rasulullah menerima. Dan dalil yang ketiga juga dari riwayat Muslim diceritakan bahwasannya ketika mendapati Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, ketika itu dicuri, lalu Abu Hurairah mampu menangkap pencuri itu mengatakan, kalau engkau mau melepaskan aku, kalau engkau mau melepaskan aku, maka aku akan mengajarkan kepada kamu sebuah doa, kalimat doa yang apabila engkau baca, maka engkau tidak akan mampu diganggu setan. Apa itu? Yaitu bacalah ayat kursi sebelum tidur. Akhirnya dilepaskanlah pencuri itu. Keesokan harinya, Abu Hurairah ini tidak cerita, tapi Nabi tahu. Ada apa semalam? Akhirnya Abu Hurairah menceritakan yang peristiwa tadi malam. Lalu apa kata Rasulullah? Sodakokah, dia benar. Apa yang dia katakan itu benar. Kalau engkau ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, dari setan, maka bacalah ayat kursi sebelum tidur. Tapi kata Rasulullah, yang mengatakan itu sebenarnya pendusta. Dan dia adalah iblis. Rasulullah tidak menolak kebenaran itu. Dia menerima kebenaran itu. Walaupun yang mengatakan itu iblis. Sehingga akhirnya apa? Sejak saat itu, ya, sejak peristiwa Abu Hurairah ini bertemu dengan iblis, mengajarkan kalimat doa itu tadi, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita agar sebelum tidur membaca ayat kursi sebagai bentuk perlindungan kita kepada Allah. Bayangkan, iblis yang ngomong mengajarkan ayat kursi dibaca sebelum tidur dan diterapkan oleh Nabi dan diajarkan kepada kita. Bayangkan, Nabi mendapatkan kebenaran dari iblis. Padahal iblis itu makhluk yang disesatkan oleh Allah. Tetapi ketika kebenaran itu tidak bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka dijadikan oleh Rasulullah sebagai hukum, sebagai sunnah kepada kita sebelum memulai aktivitas tidur. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah seseorang yang fanatik. Lalu kenapa kita yang mengikuti beliau kok menjadi umat yang fanatik hanya kepada satu golongan? Itu satu sebab kenapa seseorang itu hatinya tidak terbuka akhlaknya, karena ada penyakit ta'assub, fanatik buta. Itu sebab yang pertama. Berhubung pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu, maka pada kesempatan yang datang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.